Apple through Apple Computer. Yes, we do. Halo movie lovers, kembali lagi di channel saya Lena Gaol. Kali ini kita akan kupas alur film yang inspiratif dari pendiri Apple Computer yakni Steve Jobs dalam film biografinya yang berjudul Jobs. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita lihat alurnya. Stephen Jobs adalah mantan mahasiswa di Reed College yang masih sering berada di kampusnya. Berkat bantuan dekan Jack Dutman, Steve masih diperbolehkan mengikuti beberapa mata kuliah. Setelah melakukan perjalanan ke India bersama temannya Daniel Kotke, Steve bekerja di sebuah perusahaan pengembang video game yang bernama Atari. Steve yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, meminta atasannya untuk memberi proyeknya sendiri. Berkat bantuan sahabatnya, Steve Wozniak, Steve berhasil membuat game sesuai yang ia janjikan pada sang atasan. Saat berkunjung ke rumah Wozniak, Steve tertarik dengan proyek yang sedang Woz kerjakan yakni proyek yang disebut personal komputer. Steve lalu membujuk Woz untuk memasarkannya. Agar memenuhi persyaratan untuk memasarkan produknya, Steve menamai perusahaannya Apple Computer. Steve dan Woz kemudian melakukan presentasi di Homebrew Computer Club yang dihadiri para pengembang dan pengusaha dari berbagai perusahaan komputer. Saat selesai presentasi, Steve merasa kecewa karena tidak mendapat cukup perhatian akan produknya. Hingga akhirnya ia bertemu Paul Terrell pemilik toko spare part yang merasa tertarik dengan produk Steve. Steve yang bersemangat mendatangi toko Paul dan membuat kesepakatan untuk bisnisnya. Untuk bisa membuat dan merakit produknya, yang dinamakan Apple One, Steve meminta izin pada ayahnya untuk menggunakan garasi rumah untuk tempat kerja. Melihat kurangnya tenaga kerja dan singkatnya waktu yang dijanjikan, Steve akhirnya mengajak Daniel Kotke, Bill Fernandez, dan Chris Espinosa untuk membantu. Untuk menyempurnakan Apple One, Steve mengembangkan ke versi Apple II. Steve bahkan merekrut teknisi baru bernama Rod Holt. Steve menyampaikan idenya pada Holt untuk Apple II-nya. Steve ingin Holt membuat power supply yang muat dimasukkan ke dalam kotak kecil di mana motherboard diletakkan. Di saat Steve marah dan kesal karena tak ada yang tertarik dengan produknya, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan rumah dan sang pengemudi adalah Mike Markula yang bekerja di Intel Computer dan berniat berinvestasi di produk yang dikerjakan Steve dan kawan-kawannya. Di masa suksesnya, Steve dihadapkan dengan masalah kehamilan sang kekasih Chrisann Brennan. Namun Steve tidak mau mengakui anak yang dikandung Chrisann dan memutuskan hubungan dengan Chrisann. Tahun 1977 menjadi awal bagi Steve dan Apple II sebagai komputer personal, diperkenalkan pada dunia. Keberhasilan ini berkembang pesat seiring semakin besarnya perusahaan Apple yang didirikan Steve. Namun sikap Steve kian memburuk, angkuh dan tak lagi menyenangkan membuatnya tidak disukai di perusahaannya sendiri. Bahkan saat pembagian saham hasil perusahaan, Steve tidak memberikan Daniel Kotke saham sebagai pendiri Apple yang harusnya ia terima. Tahun 1982 Steve berulah dengan mengejek pesaingnya IBM melalui iklan di koran. Dewan direksi yang tidak menyukai sikap dan perilaku Steve memutuskan untuk menghukum Steve dengan mengeluarkannya dari proyek Lisa yang sedang dikerjakannya. Setelah diberhentikan dari proyek Lisa, Steve bergabung dengan tim Macintosh. Steve pun merekrut orang-orang yang dianggapnya ahli untuk memperbaiki produk Macintosh. Tahun 1984 Macintosh akhirnya resmi diluncurkan. Namun biaya produksi yang tinggi menyebabkan kegagalan pemasaran Macintosh. Kegagalan produk Macintosh membuat Steve akhirnya berhadapan dengan dewan direksi perusahaan. Steve pun akhirnya dikeluarkan dari perusahaan yang dirintisnya. Sepeninggalan Steve, keadaan Apple Company semakin terpuruk. Namun tidak dengan keadaan Steve yang mencoba bangkit dengan kembali kepada Chrisann dan anak-anaknya. Steve pun meluncurkan perangkat NeXT yang diproduksinya sendiri. Apple Company yang ingin kembali mengulang kejayaannya, melalui CEO yang baru, mencoba membujuk Steve untuk kembali. Setelah melihat kondisi perusahaan dan bertemu salah satu karyawan muda yang inovatif, Steve akhirnya setuju untuk kembali ke perusahaannya. Melalui presiden Apple yang baru Ed Woolrad menggantikan Arthur, Steve ditunjuk menjadi CEO internal. Untuk memperbaiki kinerja perusahaan, Steve pun melakukan perubahan besar dengan memecat anggota dewan yang dianggapnya sebagai penghalang langkahnya untuk berinovasi. Termasuk memecat Mike Markula yang telah 20 tahun bekerja di Apple.
Di tangan Steve, Apple Company akhirnya berhasil kembali ke puncak kejayaannya. Kisah Steve Jobs pun berakhir.